Cinta memang indah, tapi tidak semua cinta layak untuk diperjuangkan. Kadang kita terlalu sibuk bertahan demi rasa yang dulu membuat kita bahagia. Padahal, kenyataannya, rasa itu sudah tak lagi sama. Dan yang paling menyakitkan adalah saat kita tahu bahwa yang kita perjuangkan justru perlahan-lahan menghancurkan diri kita sendiri. Cinta yang sehat seharusnya membahagiakan, bukan menyiksa batin setiap hari. Kamu perlu tahu, tidak semua cinta berakhir indah. Dan ada kalanya mencintai dengan bijak berarti berani melepaskan. Berikut ini adalah 7 ciri cinta yang seharusnya tidak kamu pertahankan. Jika kamu menemukan satu atau beberapa di antaranya, mungkin sudah saatnya kamu berhenti dan memilih untuk mencintai dirimu sendiri dulu. 1. Kamu lebih sering menangis daripada tersenyum. Awalnya kamu pikir ini cuma fase, semua hubungan pasti ada masa sulit. Tapi kalau kamu jujur sama diri sendiri, kamu sadar bahwa air matamu lebih sering jatuh dibanding senyummu mengembang. Setiap malam kamu menangis berharap besok akan lebih baik. Tapi esoknya, luka baru datang lagi. Kamu terus berusaha mengerti dia, memahami sikapnya yang berubah-ubah. Tapi dia tak pernah sekalipun benar-benar peduli dengan apa yang kamu rasakan. Kamu jadi kehilangan dirimu sendiri. Dulu kamu ceria, sekarang kamu pendiam dan penuh kekhawatiran. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa salahmu? Kenapa dia berubah? Kenapa kamu terus merasa kurang? Padahal kamu sudah memberikan segalanya. Kalau cinta membuatmu kehilangan rasa bahagia, mungkin itu bukan cinta yang layak untuk diperjuangkan. Cinta bukan tentang menyakiti dan bertahan karena takut sendiri, tapi tentang tumbuh bersama, saling menguatkan, dan membuat satu sama lain merasa dihargai. Jika kamu sudah terlalu sering menangis karena cinta ini, mungkin kamu harus mulai berpikir, apakah bertahan sepadan dengan luka yang kamu simpan selama ini? 2. Kamu selalu merasa takut kehilangan, tapi dia tidak pernah takut kehilanganmu. Setiap kali ada masalah, kamu yang paling khawatir akan kehilangan. Kamu yang selalu minta maaf duluan, meski kamu bukan penyebab masalahnya. Kamu yang teguh mencari untuk memperbaiki keadaan, meski dia yang membuatmu kecewa. Sementara dia bersikap seolah-olah semuanya biasa saja. Tak ada rasa takut, tak ada usaha, dan seakan-akan kepergianmu bukan hal yang mengganggu pikirannya sedikit pun. Ketimpangan ini sangat menyakitkan, karena cinta seharusnya membuatmu merasa aman, bukan was-was setiap waktu. Jika kau terus merasa cemas, takut ditinggal, takut kehilangan, sementara dia santai-santai saja, itu bukan cinta yang adil. Itu cinta yang hanya kamu perjuangkan sendiri. Cinta seperti itu hanya akan melelahkan dan menguras habis rasa percaya dirimu. Dan jika seseorang tidak takut kehilanganmu, mungkin dia memang tidak pernah benar-benar ingin memilikimu. Jadi, kenapa kamu harus menggenggam seseorang yang bahkan tak takut jika kamu pergi? 3. Kamu merasa seperti orang asing dalam hubunganmu sendiri. Dulu, kalian berbagi segalanya, cerita, tawa, dan mimpi-mimpi. Tapi sekarang, kamu merasa seperti tidak lagi mengenalnya. Percakapan kalian menjadi hambar, jarang ada kehangatan seperti dulu. Kamu seperti berjalan sendiri dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Dia hadir, tapi jiwanya entah di mana. Kamu berbicara, tapi hanya mendapat anggukan singkat atau balasan seadanya. Tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuatmu merasa dicintai. Bahkan kamu mulai ragu, apakah dia masih peduli? Rasa asing itu tumbuh pelan-pelan, dan kamu menolak untuk mengakuinya. Kamu terus bertahan berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Padahal rasa asing itu adalah tanda bahwa hatinya perlahan-lahan menjauh. Dan yang paling menyakitkan adalah saat kamu mulai merasa sendirian, padahal kamu sedang dalam sebuah hubungan. Cinta yang sehat seharusnya membuatmu merasa dekat, terhubung, dan dimengerti. Bukan membuatmu merasa seperti orang asing di depan orang yang dulu kamu panggil rumah. Kamu terus memaafkan, tapi dia tak pernah berubah. Kamu sudah berkali-kali memberi kesempatan. Kamu bilang, semua orang berhak untuk salah, dan kamu memilih untuk memaafkan. Tapi setiap kali kamu memberi maaf, dia mengulang kesalahan yang sama. Dia tahu kamu terlalu baik untuk pergi, dan dia memanfaatkan itu. Bukannya belajar dari kesalahan, dia justru makin berani mengulangi karena tahu kamu akan tetap ada. Ini bukan tentang memberi kesempatan. Ini tentang menyia-nyiakan hatimu sendiri. Maaf itu mulia, tapi jika terus diberikan tanpa perubahan, maka itu menjadi racun. Kamu terus sakit, tapi tetap bertahan karena takut melepaskan. Padahal, cinta bukan soal terus memaafkan orang yang sama untuk kesalahan yang sama. Cinta adalah tentang tumbuh dan saling memperbaiki. Jika dia tidak pernah berubah, mungkin karena dia memang tidak pernah berniat untuk berubah, dan jika kamu masih terus bertahan dengan harapan kosong, lama-lama kamu akan kehilangan dirimu sendiri.
Jangan biarkan hatimu lelah mencintai seseorang yang bahkan tidak peduli telah melukaimu berkali-kali. 5. Kamu tidak lagi bisa menjadi dirimu sendiri. Saat kamu bersamanya, kamu merasa harus berhati-hati dalam setiap ucapan. Takut salah bicara, takut dia marah, takut dia salah paham. Kamu jadi orang yang berbeda, bukan karena kamu mau berubah, tapi karena kamu terpaksa. Kamu menahan banyak hal, memendam emosi, menyembunyikan opini. Kamu tidak bisa menjadi versi asli dari dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu jujur, dia menyalahkan. Setiap kali kamu terbuka, dia mengecilkan. Lama-lama kamu lupa rasanya menjadi diri sendiri. Hubungan ini mengubahmu, bukan ke arah yang lebih baik, tapi justru menjauhkanmu dari siapa dirimu sebenarnya. Padahal cinta yang sehat akan menerima kamu apa adanya. Cinta yang baik tidak akan membuatmu takut menjadi diri sendiri. Jika dalam hubungan kamu harus memakai topeng dan menahan semua yang kamu rasakan, itu bukan cinta. Itu tekanan. Dan kamu tidak akan bahagia hidup dalam tekanan yang berkedok cinta. Kamu selalu berjuang sendirian. Dalam hubungan yang sehat, dua orang seharusnya saling memperjuangkan. Tapi di dalam hubunganmu, hanya kamu yang terus berjuang. Kamu yang selalu menghubungi duluan. Kamu yang selalu datang saat dia butuh. Kamu yang mengalah, kamu yang menenangkan. Kamu yang berusaha menjaga hubungan tetap utuh. Sementara dia sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan kadang kamu merasa seperti pengemis cinta, meminta perhatian yang seharusnya datang tanpa diminta. Kamu menyusun rencana masa depan berdua, tapi dia bahkan tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Kamu hadir sepenuh hati, tapi dia setengah-setengah, seolah kamu hanya pilihan cadangan. Dan meskipun kamu lelah, kamu tetap bertahan karena kamu takut kehilangan. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hubungan yang harus kamu perjuangkan? Sendirian itu layak untuk diperjuangkan? Karena cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan sendiri. Cinta adalah dua orang yang saling genggam tangan, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Selama hanya kamu yang berjuang, maka kamu tidak sedang berada dalam hubungan. Kamu hanya sedang bertahan sendirian dengan harapan yang perlahan-lahan mati. 7. Kamu tidak melihat masa depan yang jelas bersamanya. Setiap kali kamu membicarakan masa depan, dia selalu menghindar, entah dengan bercanda, mengganti topik, atau tiba-tiba menjadi dingin. Kamu ingin serius, ingin membangun sesuatu yang nyata, tapi dia seperti berjalan di tempat. Tak ada rencana, tak ada kepastian. Kamu terus berharap, tapi tak pernah benar-benar diberi jawaban yang jelas. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar ingin masa depan bersamamu, atau hanya sekadar menikmati keberadaanmu untuk sementara. Jika kamu tidak bisa melihat kejelasan, jika masa depan bersamanya hanya berisi kebingungan dan ketidakpastian, itu tanda bahaya. Cinta seharusnya membawa kamu ke arah yang lebih baik, lebih pasti, bukan membuatmu terus bertanya tanpa jawaban. Jangan buang waktu pada seseorang yang bahkan tidak yakin ingin melangkah bersamamu, karena waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang tahu kemana dia ingin membawamu, bukan seseorang yang hanya membuatmu menunggu tanpa arah. Cinta memang tidak selalu mudah, tapi cinta yang tepat tidak akan membuatmu merasa sendirian, tersiksa, atau kehilangan dirimu sendiri. Jika kamu menemukan tanda-tanda ini dalam hubunganmu, mungkin sudah waktunya untuk berani melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Tetapi itu adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri, bahwa kamu layak untuk dicintai dengan baik. Cinta yang sehat akan memelukmu, bukan mematahkanmu. Akan menguatkanmu, bukan mengurasmu. Beranilah untuk melangkah pergi jika kamu tahu bahwa bertahan hanya membuatmu terluka lebih dalam. Karena mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju cinta yang benar-benar layak kamu perjuangkan. Dan ingatlah, lebih baik sendiri daripada bertahan dalam cinta yang salah.